Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, bagaimana keadaan kalian di sana? Semoga baik-baik saja. Nah, kali ini Bapak akan membahas mengenai materi kita yang baru di semester genap ini. Jadi di kelas 11 ini materi pertama yang akan Bapak sampaikan kepada kalian terkait tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, materi ini masih serangkaian atau masih ada hubungannya benang merahnya dengan perjuangan bangsa Indonesia menuju ke kemerdekaan. Nah, lalu bagaimana sih latar belakang Jepang itu sendiri datang ke Indonesia? Padahal waktu itu Indonesia juga sedang dijajah oleh bangsa Belanda. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai hal tersebut, silakan kalian simak video berikut ini. Penyampaian hari ini kita akan membahas bagaimana masa pendudukan Jepang di Indonesia. Ya, jadi hari ini kita masih ada benang merah dengan materi-materi kita di semester ganjil yang lalu. Nah, di bab yang keempat ini mengenai pendudukan Jepang di Indonesia ada 3 tujuan yang ingin Bapak sampaikan kepada kalian semua di sini. Ya, jadi tujuan pertama, ya, jadi 3 tujuan tersebut adalah tujuan pertama itu adalah kalian bisa diharapkan bisa menjelaskan bagaimana latar belakang negara Jepang yang merupakan negara kecil di sini menjadi sebuah negara imperialis atau negara yang melakukan penjajahan ke negara-negara luar atau termasuk juga ke Indonesia pada saat itu. Ya, kemudian yang tujuan kita yang kedua, kalian bisa diharapkan bisa menganalisis sifat-sifat pendudukan Jepang di Indonesia dan juga bagaimana respon dari tokoh-tokoh nasional Indonesia terhadap kedatangan bangsa Jepang di Indonesia. Ya, jadi ini terkait karena saat itu juga berbarengan dengan kedatangan Jepang ke Indonesia, Indonesia juga sedang berada di bawah penjajahan Belanda saat itu. Nah, apakah respon dari tokoh-tokoh nasional Indonesia terhadap kedatangan bangsa Jepang ke Indonesia itu memberikan dampak positif ataukah memberikan dampak negatif? Nah, itu yang kita akan bahas bersama-sama dalam hal ini. Kemudian tujuan yang ketiga itu adalah menganalisis pengaruh-pengaruh pendudukan Jepang selama berada di Indonesia dan pengaruh-pengaruhnya ini yang masih ada hingga sekarang. Ya, jadi yang masih menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, jadi itu adalah 3 tujuan pembelajaran yang akan kita bahas mengenai materi kita di semester genap di bab yang keempat ini. Nah, untuk hari ini kita akan bahas atau kita akan mengetahui dulu, kita akan melihat tujuan yang pertama mengenai kedatangan atau mengenai latar belakang Jepang menjadi sebuah negara imperialis atau menjadi sebuah negara penjajah pada waktu itu. Nah, apa sih yang latar belakangi sebuah negara kecil, sebuah bangsa kecil yang wilayahnya itu nggak cukup besar dibandingkan dengan Pulau Jawa? Ya, Jepang itu adalah sebuah negara di wilayah Asia Timur. Kalau kalian lihat di peta, negaranya itu memang mungkin lebih besar dari Pulau Bali, tetapi tidak lebih luas wilayah terhadap Pulau Jawa. Nah, tapi kenapa bisa negara ini atau pemerintahannya itu menjadi kuat, bahkan bisa dibilang bersaing dengan negara-negara di Eropa ataupun di Amerika? Nah, ini tidak lepas dari sebuah jadi kekuasaan seorang kaisar yang bernama Kaisar Meiji waktu itu. Ya, jadi saat itu ketika pemerintahan Kaisar Meiji, beliau itu kedatangan para bangsa-bangsa dari Eropa dan juga Amerika ke Jepang pada waktu itu. Nah, kedatangan para pedagang dan juga militer Eropa dan juga Amerika ke Jepang itu tujuannya untuk melakukan kerjasama dan juga untuk melakukan perdagangan. Nah, di sini Kaisar Meiji kaget karena apa yang membuat beliau kaget? Beliau kaget melihat bagaimana teknologi kapal-kapal yang dimiliki oleh para bangsa-bangsa Eropa dan juga Amerika. Ya, perkembangan teknologi transportasi dari Eropa dan juga Amerika ini jauh berbeda dengan yang dimiliki oleh Jepang saat itu. Karena di pola pemikirannya Kaisar Meiji bersama pemerintahannya, Jepang itu sudah lebih kuat. Ya, tapi di sini setelah kedatangan itu Meiji kaget. Oh, ternyata transportasi teknologi yang dimiliki oleh negara-negara luar itu lebih cepat, atau bisa dibilang lebih hebat dibandingkan Jepang pada waktu itu. Nah, inilah yang mengakibatkan
keinginan Meiji supaya bisa rakyat-rakyat di Jepang ataupun negara Jepang itu bisa bersaing seperti halnya atau bisa memiliki teknologi yang seperti halnya teknologi yang ada di Eropa ataupun di Amerika. Nah, Meiji berpikir perlulah diadakan suatu perubahan, ya sebuah perubahan sistem yang ada di negeri Jepang saat itu. Nah, sistem itulah yang dikenal dengan perubahan inilah dikenal dengan namanya restorasi Meiji. Ya, jadi pada waktu itu banyak perubahan-perubahan di segala bidang dilakukan tujuannya untuk dengan tujuan untuk bisa bersaing dengan negara-negara di Eropa ataupun di Amerika. Nah, cara yang dilakukan Meiji untuk menjalankan atau untuk mewujudkan perubahan tersebut itu dengan cara menerapkan sebuah sistem yang dinamakan misi Iwakura. Ya, apa itu misi Iwakura? Misi Iwakura itu adalah sebuah visi di mana di sini Meiji mengirimkan para golongan terpelajar mereka yang paling hebat, yang paling berpikir brilian. Jadi para golongan pelajar Jepang itu mereka dikirimkan ke luar negeri. Ya, mereka tuh dibiayai hidup di sana, pokoknya dari segala makanan, kehidupannya, tempat tinggal dan lain sebagainya. Mereka disuruh belajar ke luar negeri dimanapun segala ilmu pengetahuan itu ada, terutama di Eropa dan juga di Amerika. Ya, setelah mereka belajar dari sana, mereka disuruh dipulangkan kembali ke negeri asalnya, ke Jepang. Nah, sekembalinya dari luar negeri, para golongan terpelajar itu kemudian mengaplikasikan pengetahuan mereka yang sudah mereka dapatkan di luar negeri kepada negara Jepang. Nah, inilah yang menjadi suatu tujuan yang memang memberikan perubahan yang besar pada waktu itu di Jepang. Ya, lewat suatu pemikiran yang simpel dengan mengirimkan orang-orang hebatnya ke luar negeri, kemudian diminta balik lagi dan mengaplikasikannya kepada negerinya sendiri, sehingga mengakibatkan menimbulkan perubahan yang cukup signifikan pada waktu itu di Jepang. Ya, nah selama misi Iwakura itu dijalankan, memang beberapa perubahan-perubahan terjadi. Nah, jadi dimulai di sini banyak perubahan, salah satunya itu dalam bidang ekonomi dan juga militer. Ya, jadi selain tujuannya untuk mengubah segala bidang dalam restorasi Meiji, perekonomian dan juga militer itu menjadi fokus utama terlebih dahulu. Ya, menjadi fokus utama terlebih dahulu bangsa Jepang untuk mewujudkan segala bidang yang lainnya. Ya, jadi di sini mereka itu mempercepat juga bidang-bidang industri, terutama industri perdagangan dalam hal ini. Ya. Nah, di bawah slogan negara makmur militer kuat, inilah yang menjadi juga kunci kepemikiran Kaisar Meiji terhadap pemerintahan di Jepang itu nantinya. Ya. Nah, selain ekonomi dan juga militer, beberapa bidang-bidang lain juga difokuskan atau juga dilakukan perubahan-perubahan yang sangat signifikan saat itu. Jadi di sini kalian bisa lihat ada 6 bidang ya. Jadi Bapak akan memaparkan 6 bidang terkait tentang perubahan-perubahan yang ada ketika pelaksanaan restorasi Meiji itu berlangsung. Nah, 3 yang pertama itu adalah bidang perindustrian, bidang militer, kemudian bidang perdagangan. Nah, dalam bidang perindustrian, saat itu ketika kedatangan para golongan terpelajar setelah dari luar negeri, hampir sebagian besar wilayah-wilayah di Jepang itu selain berfokus untuk agraris, tetapi juga di sini Jepang juga mengelola pusat-pusat industri-industrinya. Ya, jadi beberapa tempat-tempat di Jepang itu dijadikan sebagai pabrik-pabrik untuk memproduksi hasil-hasil industri. Industri yang waktu itu dibentuk oleh Jepang itu lebih kepada industri seperti halnya itu peleburan besi, kemudian pembuatan kapal atau galangan kapal. Ya, karena di sini pemerintah Jepang melihat bahwa wilayah Jepang itu sebagian besar wilayah pesisir yang dikelilingi oleh pesisir pantai. Nah, otomatis ini nantinya akan dijadikan sebagai pelabuhan yang nanti pelabuhan ini akan dijadikan sebagai untuk mendapatkan devisa ataupun biaya ataupun pajak dari hasil perdagangannya. Ya, jadi banyak selain industri peleburan besi juga industri pembuatan senjata. Ya, salah satu tempat itu adalah terdapat di Nagasaki. Ya, daerah Nagasaki itu dijadikan sebagai pusat
pembuatan senjata oleh pemerintah Jepang pada waktu itu. Nah, kemudian juga dalam bidang militer. Nah, pemerintah Jepang mewajibkan para remaja-remaja yang berumur 21 tahun itu wajib ikut wajib militer, ya kalau disingkatnya wamil. Nah, dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya pemuda-pemuda ini, terutama pemuda yang memang yang kurang pintar ya, dalam hal ini mereka itu ditujukan untuk bisa cinta terhadap negerinya, ya cinta terhadap tanah airnya. Makanya itu dia diwajibkan untuk ikut wajib militer. Nah, itulah menjadi juga cara untuk meneruskan sikap disiplin dari seorang remaja-remaja Jepang saat itu. Kemudian dalam bidang perdagangan, nah ini juga ada kaitannya dengan bidang industri. Jepang membangun pelabuhan-pelabuhan besar di daerah pesisir pantainya. Tujuannya apa? Untuk mendatangkan kapal-kapal dagang dari luar. Selain itu juga bisa mengirimkan kapal-kapal dagang atau hasil-hasil produsen Jepang ke luar negeri juga. Itulah makanya di sini perekonomian Jepang itu bisa dibilang terus berputar. Selain industrinya berjalan dengan baik, agrarisnya juga sudah membantu. Kemudian ditambah juga dengan berbagai macam pembangunan pelabuhan. Nah, 3 berikutnya dalam bidang pendidikan, bidang sosial, dan juga bidang hukum. Nah, dalam bidang dalam bidang pendidikan, setiap anak-anak yang ada di Jepang itu diwajibkan untuk melakukan wajib belajar ya selama kurang lebih 14 tahun atau 12 tahun. Ya, jadi dimulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, bahkan juga bisa nanti kepada ke perguruan tinggi. Nah, sekarang tergantung. Kalau mereka bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, apalagi dengan biaya sendiri, itu lebih baik. Tapi jika ada yang setelah lulus SMA tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka mungkin diwajibkan mencari beasiswa kah, ataukah mengikuti wajib militer. Sekarang tergantung dari anak-anak didikan tersebut. Nah, di sini yang lebih difokuskan dalam sistem pendidikan di Jepang itu adalah prinsip Bushido. Ya, prinsip Bushido itu adalah sebuah prinsip yang memang benar-benar dari turun-temurun dari masanya kekaisaran sebelum Meiji ya. Jadi itu sebuah prinsip samurai di mana yang artinya itu pantang menyerah. Nah, di sini anak-anak di Jepang itu diajarkan untuk tidak menyerah begitu aja. Ya, mereka itu selalu harus bisa fokus, harus bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Ya, kadang-kadang ketika mereka tidak bisa menjawab, itu kan otomatis akan membuat down. Nah, tapi di sini anak-anak di Jepang itu tidak diajarkan seperti itu. Mereka terus tetap diajarkan untuk berusaha, untuk mencoba, ya, tapi juga diikuti dengan disiplin dan juga karakternya yang kuat. Ya, itulah yang ditonjolkan dalam pendidikan di Jepang. Ya, bukan pengetahuannya saja, tetapi juga lebih kepada karakter. Nah, dalam bidang sosial. Nah, sebelum berubah sistem pemerintahannya menjadi sekarang ini, waktu itu ya jadi Jepang itu karena negara feodal ya, jadi memang terdiri dari beberapa hierarki di dalamnya. Masyarakat Jepang itu dibagi menjadi 4 kelas. Ya, 4 kelas seperti bangsawan, kemudian hingga paling bawah itu adalah petani. Nah, semenjak dilaksanakan atau semenjak diterapkannya restorasi Meiji ini, 4 sosial itu pun dihapuskan. Ya. Dengan tujuannya apa? Dengan tujuan bahwa tidak ada lagi diskriminasi kelas-kelas di bawahnya. Jadi semua kelas itu sama, semua mendapatkan hak yang sama. Itulah maka dari itulah dengan hal itu mereka itu memiliki bisa dibilang itu mempunyai hak-hak yang sama dalam hal ini. Tidak ada lagi saling ketergantungan, saling memihak ataupun saling menjatuhkan. Dan terakhir dalam bidang militer dalam bidang hukum, di sini hukum-hukum pelaksanaan Jepang itu lebih banyak diadaptasi dari hukum-hukum atau konstitusi dari Jerman. Ya, termasuk juga di Indonesia sendiri banyak juga diadaptasi dari hukum-hukum Belanda, kemudian Inggris dan juga negara-negara lain sembari ini. Ya, sembari juga mencoba untuk dilakukan ya kolaborasi kalau bisa dibilang. Ya. Nah, itulah bagaimana perubahan yang terjadi di segala bidang terkait terhadap hasil dari pelaksanaan restorasi Meiji itu sendiri. Nah, memang dalam perkembangannya, perubahan-perubahan yang ini pun memberikan dampak bagi pemerintahan Jepang, bagi rakyat Jepang pada waktu itu. Nah, di satu sisi
Jepang adalah sebuah negara kecil yang memang tidak banyak memiliki sumber daya alam. Nah, otomatis untuk tetap menjalankan sistem industrialisasinya, untuk tetap menjalankan pabrik-pabriknya yang ada di Jepang, otomatis Jepang harus mengimpor bahan-bahan mentah dari luar. Ya, jadi bahan-bahan mentah itu juga dibeli oleh Jepang dengan biaya yang mahal juga. Nah, di sini pemerintah Jepang juga mulai berpikir nantinya, kalau terus-terusan membeli bahan mentah, otomatis keuntungan yang didapat tidak bisa melebihi. Jadi anggaplah untungnya itu cuma sedikit. Nah, di sini akhirnya pemerintah Jepang kemudian memutar otak bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan untung yang banyak lagi. Ya. Nah, satu-satunya cara itu dengan cara melakukan penjajahan terhadap negara-negara lain atau negara-negara penghasil sumber daya alamnya yang lain selain di Jepang. Nah, disinilah akhirnya lahirlah pola pikir atau sikap imperialisme yang ada di Jepang. Ya, jadi kalau kalian lihat di sana, karena sebagaimana negara-negara Barat di era revolusi industri, Jepang itu sadar bahwa Jepang itu untuk menjamin pertumbuhan industrinya, mereka itu membutuhkan 3 hal penting. Yang pertama itulah pasokan bahan mentah, kemudian juga jalur pelayaran yang aman, terutama dari bajak laut, kemudian juga pasar bagi industrinya. Nah, ketiga hal inilah yang menjadi poin utama Jepang nantinya untuk mencari daerah-daerah penghasil sumber daya alam guna pembuatan industrialisasi pabrik-pabrik di Jepang itu sendiri. Nah, karena tidak memiliki bahan baku tersebut, hal inilah yang menjadi akhirnya Jepang itu melakukan imperialisme ke negara-negara lain. Ya, jadi inilah jawaban dari tujuan kita yang di awal saya sampaikan. Apa sih yang melatar belakangi Jepang itu melakukan imperialisme ke negara-negara lain? Tidak lain ada 2. Yang pertama, Jepang itu membutuhkan sumber daya alam atau bahan-bahan mentah sebagai pemasok atau pembuatan industrialisasinya. Yang kedua, Jepang membutuhkan pasar untuk menjual hasil-hasil produksinya ke negara luar. Nah, inilah yang menjadi 2 poin. Jadi nanti kalau nanti ada pertanyaan, 2 inilah yang jawaban yang lebih tepat terkait dengan alasan kenapa Jepang melakukan imperialismenya ke luar. Nah, jadi imperialisme ini kemudian dilakukan ke luar Jepang itu sendiri, mencari daerah-daerah penghasil bahan-bahan mentah industrialisasinya. Ya, jadi di sini kalau kalian lihat di sana tidak cukup dengan wilayah yang ada, Jepang ingin menaklukkan lebih banyak wilayah. Ya, tujuannya adalah menjamin kesinambungan pasokan dan bahan bakunya. Ya, itulah poinnya, itulah jawaban kenapa alasannya Jepang itu melakukan tindakan atau melakukan penjajahan ke luar Jepang. Ya, caranya apa? Ya mau nggak mau, otomatis untuk menguasainya lewat dengan jalur penjajahan dengan kekuatan bersenjata. Karena kalau lewat omongan doang, lewat diplomasi itu tidak berhasil karena mereka ini sama-sama memiliki kepentingan. Nah, penjajahan Jepang di luar Jepang memang dimulai dari daerah-daerah di sekitar Jepang sendiri. Jadi penjajahan pertama Jepang itu dimulai di daerah Shino. Ya, daerah kalau bisa dibilang itu sebelah barat. Ya, sebelah barat di Jepang itu sendiri. Nah, daerah Shino itulah daerah penghasil batu bara saat itu. Ya, jadi ini juga sebagai juga pemasok sumber daya alamnya yang besar saat itu. Nah, terjadilah perang antara daerah Shino dengan Jepang dan hasil dari peperangan tersebut dimenangkan oleh Jepang. Ya, inilah kemenangan pertama Jepang untuk melakukan penjajahan terhadap daerah-daerah di sekitarnya. Nah, tidak cukup sampai di sana, kemudian Jepang merambah lagi kekuatan militernya menuju ke wilayah utara. Ya, jadi wilayah utara itu Jepang itu ingin menguasai wilayah Rusia. Jadi melewati Korea Selatan kemudian langsung menuju ke utara. Rusia yang merupakan salah satu bagian dari Uni Soviet waktu itu dan juga bisa dibilang daerah tersebut juga banyak penghasil sumber daya alamnya. Jepang
berkewajiban juga harus bisa menaklukkan, ya, tentara Jepang itu diwajibkan untuk bisa menaklukkan daerah di bagian Rusia tersebut. Nah, hal inilah yang mengakibatkan terjadinya perang antara Rusia dengan Jepang tahun 1904. Nah, hasil dari peperangan tersebut kembali dimenangkan oleh Jepang. Nah, inilah yang menjadi pemicu semangat bagi pemerintah Jepang dan juga tentara-tentara Jepang, ya, mengatakan bahwa ternyata tidak semua bangsa-bangsa di Eropa itu superior atau memiliki kekuatan yang hebat. Tetapi juga sekelas Jepang sendiri, sebuah negara di Asia, itu bisa mengalahkan Rusia. Nah, inilah menjadi pemicu akhirnya keberanian Jepang untuk melakukan penjajahan yang lebih luas lagi. Ya, kemana saja penjajahan yang lebih luas tersebut? Di sini kalau kalian lihat di slide berikut, ada beberapa wilayah-wilayah yang sempat dikuasai oleh Jepang. Ya, setelah dikuasainya Rusia dan juga Sino, Jepang melakukan kembali penjajahan ke daerah timur, dikuasainya China. Kemudian juga turun ke selatan, ya, menuju wilayah Indochina. Indochina itu bukan singkatan dari Indonesia China. Indochina itu adalah bagian dari negara-negara seperti Kamboja, Vietnam, Laos, dan juga Myanmar. Nah, dari Indochina itu kemudian Jepang melakukan penjajahan lagi ke daerah-daerah kecil lainnya, ya, seperti kemudian ke Malaysia, kemudian ke Filipina, hingga akhirnya ke Indonesia. Nah, berlanjut juga Jepang itu setelah menguasai Indonesia, Jepang ingin melanjutkan penjajahannya itu menuju ke wilayah Australia. Nah, inilah nanti tanpa sengaja, bukan tanpa sengaja, memang sudah direncanakan, ya. Memang sudah direncanakan oleh Jepang sendiri. Ketika penguasaan terhadap Rusia, Jepang melakukan pembumihangusan pelabuhan milik Amerika Serikat yang ada di Hawaii, yang diberi nama Pearl Harbor. Nah, inilah juga yang menjadi pemicu nantinya, ya, Jepang ikut serta dalam Perang Dunia Kedua, atau kalau di Asia itu namanya Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Ya, jadi itulah sebagai gambaran kalian, ya, mengenai latar belakang Jepang melakukan imperialisme ke negara-negara lain, termasuk juga nantinya akan menjerumus atau akan mengarah kepada peristiwa yang berdampak besar bagi dunia, yaitu adalah Perang Dunia Kedua, terutama di wilayah Asia Pasifik.